Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Jihad, salah seorang guru di UPT SD Negeri 7 Taroang, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto. Baik Bapak dan Ibu guru, kali ini saya akan membagikan pemahaman saya tentang aksi nyata topik 2, Kurikulum Merdeka. Topik kali ini terdiri dari 2 modul. Modul yang pertama tentang kurikulum dan modul yang kedua tentang kurikulum merdeka. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, sehingga diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction itu ada 4. Ada tujuan, ada konten, ada metode atau cara, dan ada evaluasi. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan guru dalam pembelajaran, sedangkan fungsi kurikulum bagi guru untuk memandu dalam proses belajar murid. Lantas, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan lingkungan belajar murid. Kurikulum merdeka mencakup tentang prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka diantaranya: prinsip pembelajaran 1, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Prinsip pembelajaran 2, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip pembelajaran 3, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Prinsip pembelajaran 4, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan prinsip pembelajaran yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran atau yang biasa disebut dengan CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. CP disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. CP dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang waktu 1-3 tahun. Dengan begitu, murid dan guru punya waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase.
Fase A terdiri dari kelas 1 dan 2 SD. Fase B kelas 3 dan 4 SD. Fase C kelas 5 dan 6 SD. Kemudian fase D kelas 7, 8, 9 SMP. Fase E kelas 10 SMA. Fase F kelas 11 dan 12 SMA. Kemudian PAUD menjadi fase pondasi untuk mempersiapkan murid siap memasuki fase A. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru terdiri dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Mari menjadi bagian dari perubahan dan wujudkan merdeka belajar.